Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang analisa dan formulasi dalam sebuah web. Pertama-tama, perkenalkan nama saya David Kamunangan Siregar dan NIM saya 519041128. Yang akan kita jelaskan tadi adalah sebuah analisa. Yang pertama, apa itu analisa? Analisa adalah sebuah kegiatan untuk menentukan persyaratan-persyaratan teknik dan mengidentifikasi informasi yang akan ditampilkan pada aplikasi berbasis web. Dalam aplikasi berbasis web ini, yang akan kita jelaskan tadi analisa dan formulasi dalam sistem berbasis web. Ada beberapa jenis analisa dalam sistem berbasis web. Yang pertama adalah analisa isi informasi. Yang itu mengidentifikasi isi yang akan ditampilkan pada aplikasi berbasis web dan isi informasi dapat berupa teks, grafik, audio maupun video. Yang akan saya identifikasi adalah sebuah aplikasi peduli lindungi. Nah, pada aplikasi peduli lindungi ini, awal kita pertama membuka akan ada tulisan peduli lindungi telah memperbarui syarat penggunaan. Jadi setiap penggunaannya selalu melakukan yang namanya pembaruan, mau itu data dari kita atau data orang-orang. Jadi analisa yang akan kita lihat adalah analisa dari informasi berupa teks. Dari teksnya kita sudah melihat bahwa di sini teks disusun dengan rapi sehingga kita dapat melihat apa saja yang dijelaskan pada aplikasi peduli lindungi. Tentang apa aplikasi peduli lindungi, dan di sini ada beranda tentang ini. Di sini kita bisa mengetahui apa itu aplikasi peduli lindungi. Aplikasi peduli lindungi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID dapat dilakukan. Ini aplikasi untuk membantu kita mengetahui apa saja, mulai dari apa vaksin, terus apa saja kebijakan, dan dapat membantu kita untuk mengetahui apa saja mengenai COVID-19. Lalu mengenai grafiknya sudah disusun dengan sangat rapi, yaitu mulai dari gambar, pembaruannya, dan juga masuk tadi di bagian yang namanya video, audio. Di sini ada sebuah video yang menjelaskan tentang apa itu aplikasi peduli lindungi. Kita bisa melihat aplikasi peduli lindungi akan mempermudah pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendaftar penanganan lebih lanjut agar pemberhentian penyebaran COVID-19 dapat dilakukan. Dan juga memiliki audio, yaitu sistemnya, sehingga jika kita putar, maka audionya akan berjalan dengan baik. Walaupun sekarang audionya sudah sangat baik. Lalu sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, analisa interaksi. Analisa yang menunjukkan hubungan antar web dengan pengguna. Seperti tadi, hubungan saya dengan web ini yang saya lihat, saya bisa mengetahui informasi dengan jelas apa itu vaksinasi, apa itu aplikasi peduli lindungi, dan juga bagian-bagian dari aplikasi peduli lindungi. Yaitu ini, peduli lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu interaksi komunitas terkait dalam melakukan pelacakan penghentian penyebaran COVID-19. Jadi analisa hubungan antar web dengan pengguna sudah sangat baik, sehingga pengguna bisa memahami apa isi dari web tersebut. Lalu berikutnya, analisa fungsional. Analisa fungsional adalah analisa tentang proses bagaimana aplikasi berbasis web ini akan menampilkan informasi kepada pengguna. Tadi informasi kepada pengguna sudah sangat jelas tentang apa aplikasi peduli lindungi. Dan jika ada pertanyaan, bisa kita menulis pertanyaan apa saja yang ingin kita ketahui tentang aplikasi peduli lindungi. Dan juga di sini kita disuruh masukkan nama lengkap dan di sini. Di sini kita bisa mengetahui kapan jadwal kita vaksin, kapan kita selesai divaksin,
dan apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengurangi dampak dari virus corona dan mengurangi orang yang terkena virus corona. Lalu berikutnya di bagian analisa juga ada analisa konfigurasi. Analisa konfigurasi adalah analisa yang digunakan pada aplikasi berbasis web, internet, intranet, atau extranet. Selain itu, aplikasi analisa ini juga meliputi relasi database dengan web jika diperlukan. Aplikasi data web bisa kita lihat sebenarnya dari aplikasi Peduli Lindungi, yaitu bagaimana bentuk datanya atau HTML-nya. Jika kita tekan insert, maka di sini akan nampak bagaimana bentuk dari HTML dan codingan-codingan tentang aplikasi Peduli Lindungi dan dari mana situs-situsnya didapatkan, background-nya, color-nya, dan masuk juga seperti yang tadi analisanya, yaitu video, gambar, grafiknya di analisa informasi. Kita bisa mengetahui RGB, warnanya, dan juga bagaimana susunan-susunan dari web tersebut di situ. Lalu berikutnya kita masuk ke bagian rekayasa dari analisa atau engineering. Terdapat dua pekerjaan yang dilakukan secara paralel, yaitu desain isi informasi dan desain arsitektur web. Jadi seperti kita tadi masuk ke inspek tadi, kita bisa melihat analisanya, yaitu bagaimana sistem dari desain informasi dan desain arsitektur web tersebut. Seperti kita lihat di sini desainnya sangat bagus, yaitu di bagian pertama adalah tentang background-nya, lalu situs kesehatan, baru bagaimana kita bisa masukkan nama, baru tentang apa itu vaksinasi COVID-19, baru apa itu aplikasi Peduli Lindungi dijelaskan, baru jika ada yang misalnya kita mau melihat video tentang aplikasi Peduli Lindungi dan juga yang mereka butuhkan, misalnya ada kebaruan yang penting, dan juga aplikasi Peduli Lindungi bisa di-download juga. Dan aplikasi Peduli Lindungi sebagai desain informasi dan desain arsitektur webnya sudah bagus dan bisa mempermudah masyarakat tentang apa aplikasi Peduli Lindungi. Lalu berikutnya masuk ke formulasi atau formulation. Formulasi adalah kegiatan yang berfungsi untuk merumuskan tujuan dan ukuran dari aplikasi berbasis web serta menentukan batasan sistemnya. Jadi, dari sistem batasan sistemnya, kita bisa melihat beberapa hal dari aplikasi Peduli Lindungi berikut. Yaitu, apa sih tujuan yang bersifat informatif, yaitu menyediakan suatu informasi. Informasi yang didapatkan dari aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi bagaimana penanganan COVID, baru tentang vaksinasi, baru dijelaskan bahwa aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi pemerintah untuk mengidentifikasi dan mempermudah pemerintah untuk mengetahui siapa saja yang sudah divaksin dan dapat kita ketahui bahwa aplikasi Peduli Lindungi memperhatikan kerahasiaan pribadi seseorang. Jadi data Anda disampaikan aman dalam format terskripsi dan tidak akan dibagikan kepada orang lain. Data Anda hanya akan diakses bila Anda yang mengaksesnya. Dan juga data-datanya akan lengkap apakah kita sudah divaksin atau belum. Lalu dari formulasi tersebut bisa kita lihat tujuan yang bersifat fungsional dari formulasi itu, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu fungsi yang dibutuhkan pengguna. Misalnya, dengan menggunakan aplikasi tersebut, orang dapat memperoleh apa yang ingin dicarinya. Informasi tentang vaksin, informasi tentang virus corona, informasi tentang data-datanya, misalnya datanya apakah dia sudah vaksin, dan misalnya keluarganya, jika dia mau melihat apakah keluarganya sudah divaksin, dan data-data ini bisa kita dapatkan dari fungsional dari aplikasi Peduli Lindungi. Dari aplikasi Peduli Lindungi, kita bisa paham apa yang kita butuhkan untuk penanganan COVID-19 sekarang. Dan bagaimana aplikasi Peduli Lindungi membantu masyarakat. Dan juga aplikasi Peduli Lindungi
memiliki bagian yang sangat penting, yaitu bagaimana penanganan dan bagaimana mengurangi penyebaran COVID-19. Baiklah, sekianlah hasil analisa saya tentang analisa dan formulasi situs web Peduli Lindungi dan apa itu pengertian dari analisa dari situs web dan juga formulasi situs web. Dan yang saya jelaskan adalah aplikasi dari Peduli Lindungi. Saya David Hamunangan Siregar mengucapkan terima kasih. Malam.